Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry dari Skak Channel Skak TV. Dalam rangka memperingati 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Skak Channel mengunjungi salah satu pengurus pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah satu tokoh penting kepengurusan pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Bagi pemirsa Skak Channel, nama saya Zulkifli Tahir, biasa dipanggil Abang Jule. Untuk di Ormas Pemuda Pancasila, saya diberi amanah sebagai Ketua OKK Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Diskusi sedikit di Skak Channel tentang peristiwa kelabu yang pernah terjadi dan dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu peristiwa gerakan 30 September 65 yang seperti kita ketahui dari buku-buku sejarah. Sebenarnya bukan saya hanya lebih mengetahui, tapi saya juga belajar buku sejarah karena saya yakin kita berdua Pak PR, kita pasti belum lahir. Pernah ya? Belum lahir, tapi karena kita sering membaca buku sejarah, kita mengingat dulu waktu masa-masa SD dulu. Iya, PSBB ya, Pendidikan Sejarah Penduduk. Anggota Pemuda Pancasila, jadi itu yang membuat kami dan Skak Channel menarik perhatian untuk bisa menjumpai Bang Cule. Ya, jadi peristiwa G13 PKI ini sampai kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, memang pemuda Pancasila ini punya hubungan histori dari peristiwa tersebut, di mana pemuda Pancasila itu berdiri karena lahir dari peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya Gestapo, di mana PKI sebagai kekuatan nomor 4, partai keempat yang memperoleh kursi terbanyak juga di hasil pemilu 55. Nomor 4 ya, nomor 4 ya? Karena yang pertama itu PNI, terus Masyumi, NU, dengan terus Partai Komunis Indonesia. Jadi dia meraih kursi juga. Jadi posisinya bahwa PKI sebagai partai keempat yang memperoleh kalau nggak salah 36 atau 37 kursi di parlemen hasil pemilu 55, tentu dia adalah partai terbesar. Terbesar. Makanya itu banyak underbow yang dibentuk oleh PKI, kita kenal dengan seperti Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, ada Gerwani, Gerakan Waktu Indonesia, ada Pemuda Rakyat. Mereka ini bagaimana mencoba mengganti ideologi Pancasila menjadi paham komunis. Maka untuk dari itu IPKI untuk membendung underbow PKI ini, makanya dibentuklah Pemuda Patriot untuk menghalau gerakan-gerakan separatis dari Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain sebagainya. Berarti ya memangnya kalau lihat sejarahnya Pemuda Pancasila itu ya hadir karena kebutuhan pada waktu itu ya, kebutuhan pada waktu itu. Jadi Jenderal Abdullah Nasution mengumpulkan para pemuda untuk bergabung dalam Pemuda Patriot. Nanti di Mubas pertama barulah Pemuda Patriot ini berubah menjadi nama Pemuda Pancasila. Ya, menurut sejarah ada yang mengatakan bahwa Mubas pertama itu di Sumatera Utara, ada juga yang di Sulawesi Selatan, Makassar. Makanya semboyan Pemuda Pancasila itu diambil dari semboyan pelaut Bugis Makassar, itu sekali layar terkembang surut kita berpantang. Itu ya. Jadi kalau memang kita lihatnya berarti Pemuda Pancasila adalah pelaku sejarah, iya kan? Betul sekali, karena Pemuda Pancasila, apalagi tiap tahun kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, peristiwa pemberontakan G13 PKI ini, Pemuda Pancasila memang selalu diidentikan dengan itu. Makanya kami Pemuda Pancasila selalu bagaimana kepada kader-kader kami sampai ke tingkat basis, bagaimana mengamalkan dan menghayati Pancasila. Dan tentu Pemuda Pancasila adalah garda terdepan menghalau bahaya laten komunis. Laten itu kan tersembunyi, tapi punya potensi untuk
tumbuh kembali. Nah, peran pemuda Pancasila, tentu pemuda Pancasila tidak harus sendiri, tentu kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama pemuda Pancasila bagaimana menyikapi dan tidak tumbuhnya kembali paham komunis di Republik ini. Kita ingin kembali memperjelas sejarah buat generasi muda, generasi bangsa, ya kan? Bagaimana sikap dari pemuda Pancasila dalam mengawal ideologi Pancasila ini agar tetap ada dan abadi? Di sini kita kemarin sayangkan bahwa waktu kita zaman-zaman masih SD dulu, Iya. 70-an, 80-an, dan ini kan film GTOSPK ini kan yang diproduksi tahun 83 kalau nggak salah oleh sutradara Arifin Sinur. Makanya dulu kan wajib kita tonton tiap malam itu oleh TVRI. Iya ya, itu tiap malam masih TVRI pada waktu itu. Pasca reformasi, film tersebut entah kenapa dihentikan karena menimbulkan pro dan kontra, di mana kita sama-sama ketahui bahwa era reformasi adalah era kebebasan apa segala macamnya. Muncullah buku-buku kiri yang dulu di zaman Orde Baru itu dilarang terbit. Nah, itulah yang kayaknya sepertinya mata rantai ada yang terputus sehingga generasi sekarang ini kurang lagi melihat. Terima kasih atas jamuannya ya. Ya, Amanda ini adalah salah satu brownies yang enak. Kenapa saya menjamu Pak Ferry dengan Amanda ini? Ya, memang ini layak untuk dikonsumsi, selain enak ya gurih. Ya, terima kasih Amanda. Jamuannya di rumah Ketua OKK Bang Sule. Ini kan secara nasional kita tahu pemuda Pancasila adalah garda terdepan dalam membela ideologi Pancasila. Kalau secara spesifik khusus, pemuda Pancasila pimpinan wilayah Sulawesi Selatan dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, apa sih akan dilakukan? Jadi tadi ada instruksi dari Ibu Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Ibu Disa Rashid Ali, menginstruksikan kepada Untuk tahun ini kita peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Terus di karena kita masih di masa pandemi COVID dan untuk menyambut ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-63, kita juga mengadakan bakti sosial peduli kepada warga, tentu dengan mengutamakan protokol kesehatan. Tujuannya yaitu bagaimana membantu pemerintah dalam mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok. 70% rakyat Indonesia sudah divaksin, sehingga wabah virus corona 19 ini bisa betul-betul tidak ada lagi di Indonesia. Iya, ini langsung instruksi dari inisiatif dari Ketua MPW PP Sumsel ya, untuk tanda berkabung dan untuk memang untuk bakti untuk negeri, bakti dengan memerangi COVID ya. Hanya kan biasanya begini, banyak media yang kalau pemuda Pancasila bikin kegiatan itu sebenarnya sih kita sudah sering membuat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, karena mengingat pemuda Pancasila ini juga punya banyak sayap, badan. Untuk kalau misalnya di tingkat pemuda dan mahasiswa itu ada SAPMA, Satuan Pelajar Mahasiswa. Untuk profesi ada Badan Pengusaha, ada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, ada Badan Pekerja Buruh Pemuda Pancasila, ada Himpunan Pewarta Pemuda Pancasila, ada juga kalau untuk sosial-sosialnya ada Badan Kesejahteraan Sosial Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Itu terus melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun yang kita sayangkan dari pemuda Pancasila, kalau pemuda Pancasila bikin kegiatan, yang paling menarik bagi media itu kalau dia tawuran, kekerasan-kekerasan. Makanya kenapa paradigma masyarakat tentang pemuda Pancasila itu identik dengan kekerasan, premanisme, padahal tidak benar juga sih. Tapi kalaupun bicara tentang karakter kader pemuda Pancasila, memang harus keras. Karena itu dari ketum, dari seluruh pengurus memang itu terkenal pemuda Pancasila itu keras. Bukan berarti tidak memberikan sumbangsi kepada bangsa ini.
sebagai garda terdepan dalam mengawal dan mengamalkan ideologi Pancasila, tentu kita di semua tingkatan dari pusat, wilayah, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting sampai ke tingkat basis, dekat sayap-sayapnya dan badan-badannya, terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan pendampingan hukum lewat BPPH dan segala macamnya. Namun ya ini yang disayangkan bahwa hanya beberapa media itu memberitakan yang sisi negatif dari pemuda Pancasila. Ini harapan-harapan dari Bang Cule dengan pemuda Pancasila ke depan gimana ya untuk kader-kadernya? Ya, terus melahirkan regenerasi, menciptakan kader-kader terbaik, dan laboratorium pemuda Pancasila dalam menciptakan kader terbaik itu ada di sayapnya, yaitu Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Di situ tersebar ada di kampus, komisariatnya di SMA dan SMK. Mereka kan semua ini badan-badan dan sayap-sayapnya sudah punya program kerja masing-masing. Itu kan kita di Pemuda Pancasila itu menggelar rapat kerja apa segala macamnya. Iya. Ya mungkin itu ya harapan-harapan dari jadi untuk apa? Untuk kan kita tadi berbicara banyak media yang menyudutkan pemuda Pancasila. Mungkin ada statement dari Bang Cule untuk bagaimana fair lah dalam pemberitaan kegiatan pemuda Pancasila. Ya mungkin sebagai saya juga kan orang media juga, berkecimpung dalam kesalahan saya sebagai media, hanya menyarankan dan mengimbau bahwa wajar juga sih kalau bicara tentang pemuda Pancasila yang agak negatif itu memang mengundang banyak pembaca ketika beritahu kalau tapi akhir-akhir ini alhamdulillah kita pemuda Pancasila sudah menggandeng mitra organisasi profesi seperti IWO, seperti IMO, PWI dan lain-lain sebagainya, AJI dan PJI, untuk bagaimana kita bersinergi mengangkat kegiatan-kegiatan pemuda Pancasila yang positif. Ya, terima kasih Bang Culi atas waktu dan kesempatannya. Untuk menutup pembicaraan, mungkin ada closing statementnya Bang Culi yang lebih spesifik lagi untuk kegiatan-kegiatan pengkaderan pemuda Pancasila dan yang pada intinya memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini. Baik, closing statement dari saya bahwa peristiwa kelam yang dialami bangsa ini, yaitu gerakan 30 September di mana Pancasila diuji sehingga Hari Kesaktian Pancasila kita peringati setiap tahunnya, ini menandakan bahwa seluruh anak bangsa tetap waspada, menjaga diri, lingkungan dan keluarga agar jangan sampai terprovokasi, kita terpecah belah, dan bersama-sama pemuda Pancasila sebagai garda terdepan menjaga dasar negara kita, ideologi bangsa kita, pedoman hidup bangsa kita yakni Pancasila. Jangan sampai ideologi kita ini tergantikan oleh paham-paham lain, apalagi komunis. Jadi perbanyak bacaan, lindungi diri saudara-saudara semua, tetap berketuhanan karena ya kita tahu bahwa komunis itu ateis, tidak bertuhan, makanya yakini agama masing-masing, jaga diri kita, keluarga kita dari bahaya laten komunis yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali, karena mengingat komunis di Indonesia ini sudah berulang kali melakukan upaya penggantian ideologi Pancasila. Semoga peristiwa G30 SPKI tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Insya Allah, amin. Ya Bang Cule, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari tim SKAK di Jamu. Ya, bagaimana Amandanya? Iya, enak Bang Cule. Tim juga rasakan juga semua pada jempol buat Amanda. Ya, terima kasih Amanda. Ya. Iya, atas menunya. Bisa mau pulang ini Bang? Bisa dibawa pulang. Iya, terima kasih Bang Cule. Ya. Iya. Saya Ferry dari SKAK Channel SKAK TV melaporkan.